Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di akhir bulan Syawal. Di akhir bulan Syawal, maka yang sudah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti puasa sepanjang tahun. Kalau kemarin bulan Ramadan kita puasanya 1 bulan, kemudian ditambah dengan 6 hari di puasa di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun. Karena 1 hari umpama pahala 10 hari puasa. Maka jika 1 bulan kurang lebih 300 ataupun 30 hari, berarti 300 hari. Ditambah 6 hari berarti 360 hari. Maka yang belum selesai puasa, insyaAllah masih ada beberapa hari lagi. Bagi ibu-ibu yang masih mengqadha puasanya, maka puasa Syawal bisa didahulukan. Kalaupun belum, ya mau gimana lagi. Tapi ala kulli hal itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, beliau dikenal, atau kita kalau membaca sirah, bulan Syawal Rasulullah gunakan untuk menikah. Ya, jadi bapak-bapak yang ingin menikah, anaknya, ya, yang anaknya ingin menikah boleh dilakukan di bulan Syawal. Ya, nah timingnya ya bulan Syawal lah yang terbaik. Atau kalau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menikah di bulan Syawal. Kalau di Mekah kan belum menikah lagi Nabi. Ya. Sepeninggal Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama baginda Nabi, itu wafat di tahun ke-10 kenabian. Sementara Nabi Muhammad di kota Mekah 13 tahun. Jadi 10 tahun semenjak diutus jadi Nabi, yang menemani beliau hanya Khadijah. Makanya 2 tahun kemudian barulah beliau menikah lagi. Dengan siapa? Berbeda riwayat. Ada yang menyatakan dengan Aisyah duluan, ada yang mengatakan dengan Saudah. Ya. Tapi apapun itu, yang penting intinya adalah di antara sunnah di bulan Syawal adalah menikah bagi yang ingin menikah. Sesudah bulan Syawal, bulan apa, Pak? Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan apa? Zulqa'dah itu masuk di dalam ayat surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 36. Sudah hafal semua? Sudah hafal ayatnya? Inna? Masya Allah. Yang belum hafal boleh dibuka mushafnya. Enggak mau buka mushaf atau belum dapat Lailatul Qadar? Ambillah Qur'annya, enggak apa-apa kok. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran
fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Itu enggak ada terjemahannya. Itu enggak ada terjemahannya. Ayat 36. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sampai di situ. Silakan, ada yang mau bacakan terjemahnya? Jadi kata Allah, sesungguhnya bulan menurut Allah itu ada 12. Ya, jadi tidak bisa 13, tidak bisa kurang dari itu. Ya, jadi kata Allah, jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Ditetapkannya 12 bulan dalam setahun itu kapan? Lanjutkan. Jadi semenjak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi, entah berapa tahun usia langit dan bumi, di saat itu pula Allah sudah menetapkan dalam satu bulan, dalam satu tahun ada 12 bulan. Maka bulan yang pertama bulan apa? Bulan yang pertama bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram belum menjadi bulan pertama. Waktu zaman Nabi belum. Waktu zaman Nabi Muharram belum jadi bulan pertama. Sejak kapan Muharram jadi bulan pertama? Sejak zaman Khalifah Umar. Ya, sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Waktu zaman Abu Bakar belum, waktu zaman Nabi Muhammad belum. Terus jadi bulan pertama bulan apa waktu zaman Nabi? Belum. Jadi bulan-bulan yang ada nama-namanya itu bersesuaian dengan musimnya. Maka kata Allah, semenjak pertama kali bumi dan langit diciptakan, semenjak itu pula lah ditetapkannya 12 bulan dalam setahun. Bagaimana dengan bulan-bulan hitungan syamsiyah ataupun hitungan matahari? Ada berapa bulan dalam setahun mereka? 12. Awalnya gereja hanya punya 10 bulan. Awalnya gereja hanya punya 10 bulan. Tapi mereka akhirnya sidang lagi menetapkan 2 bulan tambahan. 2 bulan tambahan itu adalah Januari dan Februari. Makanya Dewa Janus itu dewa yang punya 2 muka. Merayakan malam tahun baru adalah melihat dewa dari sisi satunya, muka yang satu, untuk tahun berikutnya muka yang satunya lagi. Kalau dilihat dulu kenapa Januari dan Februari ditaruh belakangan, maka bergeserlah seluruhnya. Ya, terlihat dari kata-kata apa? September. September itu sendiri apa artinya? Bulan keberapa? 11. Kalau Sabta Marga artinya apa? 9. 7. Makanya hari Sabat itu hari ke-7. Hari pertama Ahad. Ya, bahasa Arabnya apa? Ahad. Hari Ahad inilah apa? Awal mula langit bumi diciptakan Allah. Ya, kemudian Yaumul Itsnain, hari kedua. Yaumus Sulasa, 3 bahasa Arabnya Salasatun. Arba'atun, 4, hari yang keempat Al-Arbi'a. Khamsatun, 5, hari Kamis. Kemudian yang keenam hari apa? Yang keenam hari apa? Kenapa hari Jumat? Padahal angka 6 bahasa Arabnya Sittatun. Karena oleh Allah selesai seluruh penciptaan itu pada hari ke-6. Makanya dalam Luqman, dalam surat-surat di Quran, Allah bilang di surat Fussilat, langit dan bumi diciptakan seluruhnya dan isinya berapa hari? Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya, hari pertama dimulai hari Ahad, selesainya hari Jumat. Terus hari ke-7 hari apa? Hari ke-7 hari apa? Sabat. Ya. Hari Sabat itu sebenarnya hari apa sih? Hari untuk apa? Kalau kita hari Jumat kan buat apa? Hari Jumat buat apa kita? Buat kumpul. Makanya disebut Jumat karena jamaah yajma'u. Ya, berkumpulnya kaum muslimin.
Maka ditetapkan, Rasulullah dalam hadis Muslim menyebutkan, sebelum kalian dapatnya hari Sabat, yaitu kaum orang-orang Yahudi, kemudian sesudahnya mendapatkan hari Ahad Nasrani, harusnya kalian datang berikutnya dapatnya Senin, tapi tidak, Allah letak kalian sebelum Sabat dan sebelum Ahad, yaitu hari Jumat. Jadi kita harus faham, Rasulullah sendiri yang menyampaikan Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Maka agama kita semuanya ada sanadnya, semua ada sumbernya, bukan asal-asalan aja. Makanya para ayah, ibu-ibu, bapak-bapak belajar. Kita belajar agama, Ramadan sudah kita lewati. Harusnya lebih mantap ketika belajar agama di bulan Ramadan, karena syaitan tak ada. Oke, Sabat itu sendiri apa artinya? Jika Jumat kita berkumpul, Ahad hari pertama, Senin kedua, Selasa ketiga, maka Sabat itu adalah hari yang disebutkan dalam Quran beberapa kali. Di Al-Baqarah Allah sebutkan, di Al-A'raf Allah sebutkan, dalam An-Nahl Allah sebutkan tentang hari Sabat itu. Ya, hari Ahad Allah tak sebut, hari Isnin Allah tak sebut, hari Selasa tak sebut, tapi hari Sabat disebut berkali-kali, berulang kali dalam Quran. Ya, maka di ayat barusan sesungguh bilangan bulan dalam setahun ada 12. 12 bulan itu ditetapkan semenjak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Lanjutkan terjemahannya. Nah, dan ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. 4 bulan. Itulah agama yang benar. Itulah agama yang benar. Maka Maret itu menjadi bulan pertama tadinya. Ya, kalau Maret dihitung di bulan pertama, maka September persis bulan keberapa? Ke-7. Bulan ke-7. Karena Sabat itu adalah hari ke-7. Sabta itu ya 7. Maka kenapa jadi bergeser? Maka nanti perhatikan aja. Oktober, November. Lihat terjemahan Oktober itu apa? Kok jadi bulan ke-10 dia? Semuanya bergeser gara-gara 2 bulan ditaruh di depan. Januari dan Februari itu belakangan. Sidang gereja. Gara-gara apa? Gara-gara ayat ini. Ya, dia harus ngomong apa ke jemaatnya? Kalau ternyata kaum muslimin di dalam kitab suci mereka ada apa? Ada ayat yang berbunyi dalam 1 tahun 12 bulan, itulah agama yang benar. Makanya kalau agama yang tidak benar, yang punya 10 bulan, agamanya tak benar. Ya. Kenapa harus ditetapkan Tuhan? Maka dalam Al-Ahzab Allah sebutkan, Allah kalau sudah menetapkan sesuatu tak bisa diganggu-gugat. Tapi karena mereka punya kebiasaan sebelumnya, Yahudi khususnya dalam hal ini, merubah. Merubah apa? Merubah urusan kitab suci. Harusnya orang-orang Yahudi hari Sabat ngapain? Mereka harus memuliakan hari itu. Untuk apa mereka muliakan? Boleh nangkep ikan nggak hari Sabtu? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Harus dimuliakan hari Sabtunya. Harus dimuliakan hari Sabtunya. Pertanyaannya, Sabtu itu sendiri artinya apa? Coba buka surat Amma Yatasa'alun. Buka surat Amma Yatasa'alun. Waja'alna naumakum subata. Subat apa artinya? Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Makanya harusnya Sabat itu ngapain? Dimuliakan atau diistirahatkan? Tadi katanya mulia. Ketika harusnya hari Sabat itu mereka hari istirahat, mereka harusnya gunakan untuk ibadah, bukan untuk menangkap ikan, bukan untuk lain-lainnya, tapi ternyata zaman demi zaman kitab sucinya sama, tapi mereka apa? Karena kebiasaan mereka berubah-berubah, atau karena mungkin orang tua nenek moyang mereka udah nggak beres, akhirnya yang anak cucunya ngikut aja. Makanya seandainya sholat Jumat hari ini sholat Jumat itu ternyata para ayah malas-malasan, anak-anaknya lebih malas lagi. Nanti sampai suatu saat, apalagi anak-anaknya tidak mengerti sholat Jumat gara-gara nggak tahu dia, nggak pernah diajak bapaknya. Makanya kalau anak-anak ke masjid jangan dimarah-marahin. Ya, kemarin ada satu masjid di Serpong, itu anak-anaknya banyak banget.
Ya, banyak banget anak-anak yang ikut sholat di situ. Enggak perlu dimarah-marahin, dikondisikan saja. Khawatirnya jika mereka tidak mengetahui tentang syariat sholat Jumat, nanti kemudian hari sesudah kita enggak ada lagi, siapa yang sholat Jumat? Maka itulah yang terjadi pada Yahudi. Harusnya Sabat itu istirahat, karena kata Allah, waja'alna naumakum subatan. Subat artinya istirahat. Sebelum ujian dikasih waktu beberapa hari untuk istirahat. Biasanya digunakan serius untuk istirahat atau untuk ngapain? Balik ke manusianya. Maka dalam Quran Allah ceritakan, yuk buka akhir halaman surat An-Nahl. Buka halaman terakhir surat An-Nahl. Bukalah. Oh, Masya Allah. Akhirnya mulai ngambil Quran. Ambillah mushaf. Ambillah mushafnya. Halaman terakhir surat An-Nahl. An-Nahl surat keberapa? An-Nahl surat keberapa? 16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ju'ilas sabt. Ayat berapa? Lihatlah di situ. Halaman terakhir surat An-Nahl. Bagian tengahnya agak ke bawah sedikit. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina. Apa lanjutannya? Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu. Dapat ayatnya? Kan Ramadan udah rajin ngaji. Ini masih Syawal kok. Bismillah. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka. Apa lanjutannya? Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati. Okey, tayyib. Ayat berapa? 124. Ini enggak dicatat, enggak dibuka, enggak dilihat. Bismillah, catatlah ayatnya. Habis itu dihafalkan. Ya, yang sebelumnya juga tadi dicatat juga. Surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 36. Sekarang An-Nahl surat 16 ayat 100. Kalau serius, kita serius, ya. Serius baca, hafalkan, pahami, kemudian nanti amalkan dan ajarkan. Baik, terjemahannya siapa yang mau bacakan? Jadi sesungguhnya menghormati hari Sabtu itu di atas syariat ini untuk siapa? Kaum Yahudi. Ya. Tetapi oleh Allah cerita mereka berselisih. Mereka berselisih urusan hari Sabat. Maka kata Imam As-Suyuti, dari zaman Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa itu 1500 tahun. Ya. Dalam kurun waktu 1500 tahun ini kitab Taurat. Ya, kalau Quran kita udah kurang lebih 1443 tahun, ya. 1400 berapa? 50 tahun lah, ya. Taurat dari Musa sampai ke Isa itu 1500 tahun. Tapi perselisihannya sangat banyak. Mereka menyembunyikan ayat, mereka mengambil yang baik, yang menurut mereka keren, yang menurut mereka oke, yang tidak cocok mereka tinggalin atau mereka hapus. Itu yang terjadi selama 1500 tahun. Akankah Quran nasibnya sama? Sama enggak? Mungkin kita aja malas buka Quran. Makanya jangan malas buka Quran. Bukalah Quran. Kecuali bapak-bapak sudah hafal Quran 30 juz. Ya. Dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad berapa tahun? 600 tahun. Ya, jadi riwayat Ibnu Abbas dinukil oleh As-Suyuti rahimahullah, Nabi Musa ke Isa 1500, dari Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Taurat dan Injil dua-duanya dari Tuhan yang sama. Tapi nasibnya adalah apa? Kitab suci itu diutak-atik. Tidak ada jaminan seperti halnya Quran oleh Allah. Allah firman dalam surat Al-Hijr, Allah akan jaga Quran.
Maka kalau serius kita mau menjaga Quran, yuk, kalaupun kita belum paham, maka minimal sudah kita baca. Kalaupun sudah kita baca, mulailah dihafalkan. Kalau tidak, khawatirnya nanti terulang lagi. Apa yang terulang tadi? Jumat itu apa sih? Ya, contoh. Biasanya Jumatan kita jam 12. Ya. Tapi kan sekarang 11.54 udah masuk waktu Jumatan. Nanti akan sampai lagi waktu kita 11.45 sudah masuk Jumat. Sementara kantor istirahat jam 12, sekolahan anak-anak selesai jam 12. Jika 11.45 zuhur atau Jumatan, kemudian istirahat jam 12, kira-kira yang menang yang mana? Kantornya, sekolahnya, atau masjid? Ya, akhirnya apa? Diakali oleh DKM. DKM-nya ngapain? Diundurlah waktu Jumatannya. Jam 12 sajalah kita Jumatan. Karena apa? Orang kantoran baru selesai jam 12, mulai istirahat. Akhirnya itu yang terjadi. Beberapa waktu Israfil pernah juga di Pamulang. Waktu bulan apa itu? 11.45 zuhur. Jumatan kita 11.45. Masjid masih 3 shaf aja. Waktu udah jam 12 baru pada berdatangan jamaah. Ini yang terjadi. Maka Quran jadikan pedoman. Allah bilang menghormati hari Sabat itu sebenarnya udah Allah tentukan. Tapi sayangnya orang Yahudi sendiri mereka berselisih. Sabat itu harusnya ngapain sih? Karena ada cerita di dalam Al-A'raf, ada cerita di apa? Buat nelayan-nelayan itu yang hari Sabatnya nangkap ikan dan kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah tegaskan di ayat barusan, perselisihan mereka tidak akan selesai. Kapan Allah selesaikan perselisihan mereka? Kapan? Hari kiamat. Hari kiamat. Kalau sudah tahu kita perselisihan itu akan sampai kiamat baru diselesaikan oleh Allah, mana yang benar sesungguhnya, mana yang sesungguhnya, maka sekarang ini pun sama. Kalau terlihat ada kira-kira apa? Dalam komunitas kaum muslimin ada benda yang diperselisihkan, nggak usah diperpanjang. Ya, nggak usah diperpanjang. Contoh kunut lah. Kalau kunut itu diperpanjang terus, ya nggak akan kelar-kelar. Kenapa? Ulama saja dulu mereka berbeda pendapat. Kita sebagai orang yang datang belakangan, nggak usah diperpanjang. Kalau diperpanjang nanti berantem. Maka coba cari hal-hal yang lain yang nggak perlu kita perselisihkan. Begitu juga tentang tarawih, nggak kelar-kelar. Zaman nenek moyang kita juga sama, zaman kakek kita sama, zaman kita pun sama tentang bilangan sholat tarawih. Maka bismillah, kalau kita udah paham banyak hal yang tak pernah akan selesai sekarang, ya sudah, nggak usah diperpanjang. Kita terima perbedaan yang ada, masing-masing menghormati apa yang diyakini oleh teman yang satunya. Kita belajar dari kasus hari Sabat. Allah bilang mereka berselisih. Dan perselisihan itu Allah akan selesaikan kapan? Hari kiamat. Yang benar berapa rakaat sih tarawih? Nah, yang pakai kunut apa enggak sih? Dua-duanya punya apa? Pakai dalil. Dua-duanya apa? Mengemukakan dalil. Kalau begitu enggak perlu kita repot-repot. Maka doa Nabi ketika memulai salat tahajudnya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu doa Nabi memulai tahajudnya apa? Allahumma rabba Jibril, terus wa Mikail, terus wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nabi Muhammad setiap malam ketika memulai salat tahajudnya atau qiyamul lailnya berdoa apa? Ya Allah, anta tahkumu, Allahumma, ya Allah, Rabbnya Jibril,
Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang nampak dan yang tak tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima Alhamdulillah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Alhamdulillah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menjadi hakim di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku terhadap perselisihan yang terjadi atas mereka. Tunjukkan padaku ya Allah. Jadi setiap malam Rasulullah memohon pada Allah, Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Maka bapak-bapak, doa istiftahnya Nabi ketika tahajud berbeda dengan doa istiftahnya ketika salat 5 waktu fardu. Nanti buka internetnya, kalau enggak punya kitab hadisnya, tulis doa istiftah Nabi pada salat malam. Ada 5 kalau tidak salah, ya, di antaranya adalah yang barusan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Maka Nabi Muhammad bangun malam itu tak langsung salat tahajud. Beliau memulainya dengan salat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan, ya. Baru sesudah itu beliau memulai salat qiyamul lailnya. Maka istiftahnya pada qiyamul lailnya tadi, memohon pada Allah agar di antara para umatnya yang berselisih, maka ya Allah tunjukkanlah padaku mana yang benar. Itu doa Nabi SAW. Baik, cerita barusan tentang hari Sabat. Hari Sabat saja itu semua dari bahasa Arab. Ahad bahasa Arab, Isnin bahasa Arab, Itsnain. Ats-Tsulatsa bahasa Arab, Al-Arbi'a Rabu bahasa Arab, Al-Khamis Kamis bahasa Arab. Kalau ada yang enggak cocok dengan orang Arab, maka suruh ganti nama-nama hari. Begitu pula tadi, dia minggu dari apa? Domingo. Ya, itu dewanya mereka. Makanya kita sebaiknya gunakan hari Ahad, tapi enggak apa-apa juga kalau di Indonesia gunakan hari Minggu. Jadi urusan hari, urusan bulan, urusan tahun itu urusan Tuhan. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa diganggu gugat. Allah bilang, "Maka nalahumul khiyarah." Kalian tak punya urusan dalam pilihan-pilihan tadi. Oh, dah Allah tetapkan. Maka urusan dalam hari, bulan, tahun itu urusan siapa? Allah. Bulan dalam setahun ada berapa? 12. Hari dalam sebulan ada berapa? Dalam 1 bulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Dalam 1 bulan tu 10 10 10. Wa syahru hakadza begini 10, wa hakadza begini lagi. Dan Nabi tunjukkan sekali lagi dikurangin jarinya 1. Berarti 29 hari. Ya. Ini semuanya ajaran agama Islam. Maka bapak-bapak, yuk belajar ngaji yuk. Yuk belajar agama. Kenapa harus belajar agama? Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan dari orang itu kebaikan, Allah akan pahamkan dia urusan agamanya. Bukan urusan matematikanya, kimianya, fisikanya, bukan. Agama. Maka kalau di usia kita hari ini masih malas juga belajar agama, ya coba tanya dirinya, ya Allah, bagaimana nasibku? Tapi ketika bapak-bapak sudah mau mulai belajar agama, alhamdulillah, tapi ditingkatkan. Kalau disuruh ambil mushaf Quran, ambillah. Ya, karena belum hafal. Ya, kalaupun belum hafal, jangan lupa dicatat. Kalau dicatat itu supaya ingat. Tadi surat apa yang pertama kita baca? At-Taubah ayat berapa? 36. Yang kedua surat
An-Nahl ayat berapa? Ada lagi yang sudah dibaca? Belum. Alhamdulillah, hafalkan yang sudah dibaca. Kalau sudah hafal diapain Pak Ustaz? Kalau sudah hafal gunakan dalam solat-solat sunat Bapak. Ya. Nanti zuhur kalau Bapak sudah hafal ayat ini innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi, maka gunakan. Nanti Bapak ingin ya Allah, kok bisa ya aku hafal surat At-Taubah, aku sudah hafal surat An-Nahl. Jadi rakaat 1 salat zuhur, di salat sunat rawatib Bapak baca At-Taubah, rakaat keduanya baca An-Nahl. Subhanallah, salat sunatnya aja baca apa? At-Taubah sama An-Nahl. Gimana salat wajibnya? Walaupun baru 1 ayat. Ya, harus kita mulai, Pak. Ya, harus dimulai. Baik, balik ke surat At-Taubahnya. Ya, balik ke surat At-Taubah. Ada 4 bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang disucikan. Bulan haram itu bulan yang disucikan. Kalian tidak boleh ngapain? Lanjutkan Pak terjemahannya. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Bulan yang 4 ini apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Ayo Bapak ulangin. Bulan apa? Ramadan. Mana ada Ramadan? Zulqa'dah. Nabi bilang 3 bulan berturut-turut. Nabi bilang apa? 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah besok. Sekarang udah berapa Syawal? 28 ya? 27. 27, 28, 29 Syawal. Nanti sampai 30 ketahuan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut ini Nabi punya pesan, Allah berpesan, jangan kalian zalimi aniaya diri kalian. Ya, tak boleh kita jahat, tak boleh kita maksiat, tak boleh kita melanggar perintah Tuhan 3 bulan berturut-turut. Lama Ustaz, Ramadan aja susah. Ramadan dah jaga diri baik-baik, kan? Sebelum Ramadan kita juga jaga diri baik-baik. Bulan Syawal udah maaf-maafan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3 bulan berturut-turut jangan kau jahat. Ustaz marahin bini boleh Ustaz? Tak boleh. Nanti kalau dah selesai 3 bulan baru kau mau marah-marahlah. Marahin anak tak boleh juga. Itu zalim, perbuatan zalim. Wih lama betul nunggunya Pak Ustaz. Nah, itulah agama. Dia bukan Ramadan. Betul dia bukan Ramadan. Kalau Ramadan suruh puasa, syaitan tak ada. Tapi ini syaitan gentayangan dia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Makanya ibu-ibu, kalau bapak mau marah-marah, bilang, ayah, bulan haram. Ya. Nah, bapak-bapak, kalau ibu ngomel-ngomel, bilang bulan apa? Bulan Zulqa'dah pun. Zulqa'dah nih. Kenapa Zulqa'dah? Tak boleh ngomel-ngomel. Okey, coba bapak-bapak buka internetnya. Buka internet. Buka Google. Carikan hadis, tulislah di situ. Man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan marahnya, terus. Enggak bawa HP juga. Masya Allah, Quran tak dibuka, ada HP tak bawa juga. Barang siapa yang menahan amarahnya dan dia mampu untuk mengerjakannya. Apa lanjutan hadisnya? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu ay yunfidhahu. Dapat? Antum enggak bawa HP? Oh, Masya Allah, luar biasa bawa. Pendekar. Dapat? Barang siapa yang menahan marahnya dan dia mampu untuk mengerjakannya, terus lain hadisnya. Tafadhal antum.
Jadi pada hari kiamat Allah akan memintanya di hadapan semua makhluk. Lihat, di hadapan apa? Semua ru'usul khalaik. Apa yang Allah minta darinya? Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Pak, pengen pilih bidadari atau yang di belakang itu aja cukup? Pengen milih? Tahan marahnya. Jangan marah-marah. Oh tuh Ustaz, mantap Ustaz, bagus Ustaz, bagus. Bu. Jadi bapak tak boleh marahin bini. 3 bulan tak boleh. Sabarlah. Ya, sabar. Okey? Emang ibu tak cemburu bu nanti dia milih bidadari yang dia suka bu? Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu menahan marahnya dan kemudian dia mengeksekusi itu, maka Allah panggil dia di hadapan semua makhluknya nanti di akhir akhirat. Allah bilang, kau pilih bidadari yang mana kau suka, pilih. Silakan. Tapi asal bapak jangan sampai marah. Misal kalau marah-marah, sorry kata Allah, tidak dapat bos. Itu aja lah yang ada di dunia dulu tu, itu aja lah buat kau tu. Ya, memang tak bosan lihat ibu. Ngomel-ngomel bapak, kenapa marah? Dia ngomel duluan Pak Ustaz. Makanya tahan. Apalagi bulan Zulqa'dah, Zulhijjahmu 3 bulan Ustaz. La ilaha illallah. Ramadan aja susah. Tahan Pak. Siap bapak-bapak? Jangan marah. Mau ditawari bidadari enggak? Allah bilang, Allah suruh nanti orang ini, kau pilih bidadari mana yang kau mau. Oke, ibu-ibu jangan juga ngomel-ngomelin bapak. Tapi bapak tu pemalas Pak Ustaz. Kenapa lagi dia malasnya? Iyalah tidur aja keluar kerjaannya. Ya. Jangan, ya, tak boleh menyakiti suami. Jangan menyakiti suami. Kenapa pula tak boleh Pak Ustaz? Ada hadisnya. Buka hadis berikutnya. Yang kedua, ya, istri yang menyakiti suaminya di dunia, tulislah. Tulis Pak. Istri yang menyakiti suaminya di dunia, ini hadis Nasa'i sekarang. Jadi bapak-bapak belum tahu hadisnya atau udah hafal? Belum tahu? Wah, istri yang menyakiti suaminya di dunia, terus maka lama juga kuotanya. Bapak, dapat enggak antum? Hadis riwayat Nasa'i. Istri yang menyakiti suaminya di dunia nanti, maka bidadari syurga. Nah, silakan. Maka calon istrinya, calon istri bapak yang di surga besok, ini lihat. Kalau istri yang di belakang nyakitin bapak, tenang Pak, tenang. Ustaz dia nyakitinnya ya, pokoknya dia nyakitin lah, bapak tersakiti olehnya, tenang. Kata Nabi SAW, calon istrinya yang di surga itu, ngomong apa dia? Kata yang bidadari surganya, bu, jangan sakiti dia bu. Wah, sebenarnya bahasa hadisnya qatalakillah. Apa artinya? Mampuslah kau bu. Tuh dia marah juga yang di sana. Ya, qatalakillah itu macam dia, ya memang marah lah. Kalau pas dia marah dia bilang apa? Ya buat kau cuma sebentar, nanti di surga dengan aku dia. Mantap enggak Pak? Mantap. Makanya bapak-bapak sabar. Sabar ya. Sabar enggak? InsyaAllah. Ngadepin siapa? Berapa bulan? 3 bulan aja. Berturut-turut tapi. 4 bulan nanti yang Rajabnya. Rajab kan yang sebelum Sya'ban. Makanya Quran ngatur Pak. Makanya jangan asal-asal langgar. Ibu-ibu tolong ingetin. Ibu-ibu nanya, Pak Ustaz, hadis yang sebaliknya tidak ada. Tidak ada. Yang ada buat laki-laki aja. Wah, curang Ustaz. Betul, tak ada Israfil belum temu hadisnya.
Makanya para istri tenang ya. Pak, ibu sabar di dunia, nanti di surga ngapain lihat bapak lagi? Udah nyakitin dia kan? Enggak usah lah. Nanti ibu di surga dapat yang muda-muda. Mau yang muda-muda atau mau tetap bapak-bapak? Hah? Mau yang glowing atau yang ini yang kumisan enggak jelas deh? Makanya Quran punya cerita. Kita percaya enggak sama akhirat? Makanya Quran itu dibaca. Urusan begini itu diatur Quran. Kita sedang tidak bicara sholat, tidak bicara bisa puasa, tidak bicara zakat. Kita tuh bicara hari akhir. Ending kita besok nanti kayak apa? Hari ini harus ngapain? Maka Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu kata Nabi 3 bulan berturut-turut itu adalah 4 bulan haram. 4 bulan yang disucikan itu 3 bulannya berturut-turut ya besok. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ustaz, kayak mana kita mau tahu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram? Gampang aja. Gimana tahunya Pak Ustaz? Buka Al-Baqarah. Buka surat Al-Baqarah. Ayat tentang puasa ayat berapa? Masya Allah udah hafal. Ayat tentang bulan ayat berapa? Bukan Asyharul Haram. Tentang bulan. Yas'alunaka. Ayat berapa itu? Kan ayat puasa itu kan? Ayat puasa sesudahnya ayat puasa 18 berapa tadi? 183 dulu. Ya kan? Halaman sebelahnya. Jangan, enggak usah nebak-nebak. Buka aja baca. Itulah dia. Habis Ramadan Quran dah hilang semua. Nampaknya tak dapat Lailatul Qadar. Ayat 18 berapa? Yas'alunaka 'anil ahillah. Ayat berapa? 189. Boleh pulang antum? Pulang. Silakan. Apa arti 189 surat Al-Baqarah? Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia. Nah, Allah bilang, itu penunjuk waktu buat kalian. Penunjuk waktu buat kita itu apa? Bulan apa? Bulan sabit. Makanya nanti Bapak mau tahu bulan Zulqa'dah udah masuk atau belum, bulan Zulhijjah udah masuk atau belum, Muharram udah masuk atau belum, tandanya apa? Bulan sabit. Bulan sabit itu kayak apa? Ya, sabit itu kayak apa? Kayak celurit. Oh, enggak baca surat Yasin pasti nih ya. Enggak pernah baca Yasinnya. Ya Allah, udah tua-tua Yasinmu tak tahu juga. Buka Yasinnya. Apa? Dalam surat Yasin lah. Memang dalam Yasin. Buka Yasinnya. Ustaz, itulah kan dah tadi lupa. Tadi apa tuh Ustaz? Tadi apa lagi? Makanya pakai mushaf Quran. Buka Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Ayat berapa itu? Sebentar Ustaz, sebentar. Tak usah nebak-nebak, buka aja suratnya. Sebelum ayat 40, ayat berapa? 39. Ceklah dulu. Ya Allah Pak, kenapa sih malas Pak? Ayat berapa? Apa artinya? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Apa itu al-qamar? Apa itu qamar? Apa itu qamar? Qamarun. Terus? Qasidah dah apal, ayat tak tahu, Yasin dah lupa. Ya ilaha illallah, mati aja lah. Ayo semua takbir 4 kali. Takbir. Baru 1. 3.
Masih juga. Bukan begitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahu Akbar. Apa? Allahumma firlahu warhamhu. Allah. Itu takbir 4 kali namanya. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan. Salat jenazah lah. Ini perlu disolatin aja nah. Dah hidup nyusahin orang. Yasin lupa. Al-Baqarah tak tahu. Ambil Quran malas. Takbir 4 kali mau. Itu kata Ibn Syafi'i ngajarkan begitu. Ada orang pemalas dia belajar. Dikasih hidup sama Allah, dikasih atap langit, tempat tinggal bumi. Malas juga dia mengaji, belajar. Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an. Takbirkan untuknya 4 kali. Bukan Allahu Akbar. Ini Allah. Dah wafat dia. Bapaklah yang salah. Ya, gimana Pak? Ayo Pak, kalau bapaknya begini, kakeknya begini, gimana cucu dan anaknya? Tak ada cucunya, tak ada anaknya kan? Mana tak nampak pun? Di rumah kan? Coba dia harus kenal dengan masjid. Dia harus tahu cerita-cerita Quran tuh. Oke ya, jadi kata Allah, bulan itu, nanti kalau dia udah sampai peredaran terakhir, dia seperti tandan yang tua. Bapak tahu tandan tua enggak? Apalagi tandan tua. Apa tuh tandan tua? Tandan kering yang melengkung. Bentuknya kayak apa? Kayak sabit. Tadi sebut sabit kayak celurit. Mana celurit? Kayak gitu. Kayak apa? Nggak ada bulan sabit dalam masjidnya. Atau bulan sabit seperti ambulan? Enggak. Bulan sabit seperti bendera partai? Enggak juga. Kata Allah seperti tandan tua. Kalau bulan sabit itu kayak tandan tua, berarti itu udah awal bulan deh itu. Udah peredaran terakhir dia. Sampai di peredaran terakhir dah tak nampak bulan sabit tuh. Nanti kembali seperti kal urjunil qadim. Allah sebutin. Bentuknya Allah kasih tahu, seperti apa di Al-Baqarah pun Allah kasih tahu. Orang-orang Arab tu bertanya, ya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya, untuk apalah bulan sabit itu? Qul hiya mawaqitu linnas. Itu untuk kepentingan kalian. Kalian tahu awal bulan, kalian tahu bulan haji, kalian tahu kapan lebaran, kalian tahu kapan puasa, itu pakai bulan, bos. Ustaz kami pakai kalender aja. Pakai kalender berantem. Pakai bulan pun berantem juga. Itulah kita. Jadi kenapa Allah sampai bilang sampai kembali ke tandan yang tua, biar tak salah lihat. Ini lihat bendera partai, inilah bulan sabitnya. Bukan itu bentuknya. Makanya bulan itu sabit awalnya seperti tandan tua, mulai membesar sampai di separuh purnama, kembali separuh lagi, kembali lagi seperti sabit tadi, kemudian menghilang, muncul lagi. Kenapa Allah sebutkan semua? Karena memang Allah yang ciptakan. Ustaz, ada semua komplit di Quran. Ya, baru turun tapi ayatnya tuh. Baru turun kan ayat-ayatnya? Pak, inilah agama kita. Bukan nggak ada. Maka Quran itu hudan, petunjuk dia. Quran ini petunjuk Pak. Hari, bulan sabit, apa bentuknya pun ada semuanya. Oke. Kalau Bapak nanti melihat bulan sabit, Bapak ngapain? Oh, ngapain ya Ustaz? Ngapain? Berdoa. Apa doanya? Bukalah Google-nya lagi. La ilaha illallah. Buka Google-nya. Ibu, buka Bu. Doa melihat bulan sabit. Tolong dihafalkan. Israfil tak akan datang lagi kalau diundang, kalau belum menghafal doanya. Ya. Tulis Pak. Doa melihat bulan sabit. Atau doa melihat hilal. Mana yang undang? Israfil tak akan datang lagi. Ustaz, ngisi lagi Ustaz. Tak. Kalau jemaahnya belum hafal doa ini, tak mau datang. Boleh ya? Doa apa tadi? Melihat bulan sabit. Doa melihat hilal. Baca bang. Pak, baca Pak. Doanya apa Pak?
Allahu Akbar. Allahumma ahillahu. Bacalah. Doa melihat bulan sabit atau doa melihat hilal. Lihat di Google, ambil ketik gambarnya. Pilih langsung gambar. Pilih gambar. Foto. Klik. Keluar situ doanya. Dapat? Lama juga dia loading. Apa doanya? Ustaz terjemahannya aja. Arabnya lah. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil Pak, kenapa malas? Hilang? Terus yang lain mana yang lain? Wassalamati wal Islam. Terus wa taufiq lima tuhib. Terus Rabbuna wa rabbuka Allah. Pak, hafalkan. Bapak lihat bulan sabit, baca doa itu. Jangan bulan yang lain, bulan sabit yang di langit. Jangan di ambulan pun baca juga, jangan. Oke ya. Kalau sudah hafal, Israfil kalau diundang lagi mau datang. Tapi kalau belum hafal, maaf ya, tidak mau datang. Ustaz, gimana dong Ustaz? Pak, PR-nya sesudah hafal, ntar lagi masuk bulan apa? Zulqa'dah. Bapak cek di langit tuh. Cek hari di langit. Tunggu aja dia. Kalau dapat, bapak foto itu, kirim ke Israfil. Ustaz, dah ada bulan sabitnya. Baca doanya. Hadap kiblat, baca doa. Ustaz, janganlah PR-nya susah-susah. Mana susah pula. Dah paling mudah dah ini. Lihat bulan sabit. Tanggal berapa bulan sabit itu kelihatan? Hari pertama tak bisa. Kenapa? Harus pakai apa? Harus pakai apa? Teropong. Kapan dia bisa terlihat? Hari ketiga dah bisa terlihat. Ya. Hari ketiga dah bisa terlihat. Hari kedua pun sudah bisa, tapi sebentar. Ya, kalau bapak dah lihat di langit, ya, dia ada kiblat situ. Bapak baca doanya tadi. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman atau bil yumni wal iman was salamati wal Islam. Mau pendek aja, Rabbi wa rabbuka Allah. Dah selesai. Itu aja, pendek aja. Sampai di situ aja. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam Rabbi wa rabbuka Allah. Selesai. Okey? Amalkan, jangan sendirian. Ajak anak cucunya. Sini nak, sini. Ikut papa. Mau ngapain? Ikut aja. Lihat tu. Ada bulan sabit kan? Yuk baca doanya. Apa doanya, Pak? Kalau bapak belum hafal, pakai Google. Kalau ternyata tak ada kuota, bapak download sekarang. Download apa lagi Pak Ustaz? Di aplikasi itu Pak, di Google Play Store, tulis Hisnul Muslim. Tulis apa? Hisnul Muslim. Itu kumpulan doa-doa Nabi. Yang kecil dibagi-bagi, tapi tidak yang kecil Pak, dalam HP. Di Mekah, di Masjidil Haram ataupun buat jemaah umrah, jemaah haji sering dibagi-bagi. Ya, wakaf. Kalau bapak mau, ada terjemahannya di mana? Di internet, di Play Store, tulis Hisnul Muslim. Kalau bapak masih juga tak bisa melihatnya, bapak order. Ya, bapak order online. Buku Hisnul Muslim buat anak-anak. Kok buat anak-anak Ustaz? Karena huruf Arabnya besar dan ada gambarnya. Ya, oke. PR-nya apa? Hafalkan doanya. Nanti awal Zulqa'dah bapak cek di langit, nampak bulan sabit itu, terus ngapain Pak? Berdoa. Jangan seorang-seorang, ajak anak bini, cucu pun kalau ada, ajakkan dia. Sekalinya dia diajarkan Pak, bulan depan dia minta lagi. Ayah ngapain kita kayak gini ya? Inilah sunnah Nabi kalau melihat bulan sabit. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 189. Yasin ayat berapa? Jangan lupa, hafalkan. Nanti bapak dah hafal dua itu, solat baca pakai dua tadi tu. Baca Yasin rakaat kedua, surat yang ayat tentang bulan sabit. Rakaat pertamanya di Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah pun tentang bulan sabit juga.
Nah, inilah agama. Jadi setiap hari kita tuh dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing oleh apa? Dalil Quran dan Sunnah. Kalau kita mau, itulah Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ustaz tak ada, enggak ada masalah. Yang penting kita masih punya Quran, kita punya Nabi. Nabi itu memperlakukan ataupun mengajarkan, mengedukasi umatnya, sahabat-sahabatnya ya seperti tadi. Ada ayatnya, ada prakteknya. Jangan salah lihat. Ini dah bulan purnama baru dilihat. Kalau lihat bulan purnama dah tak ada lagi doanya. Kalau lihat purnama ngapain Nabi Muhammad? Ayo, bingung kan? Itulah, tidak pernah kita lihat yang ada di atas tuh, yang dilihat ibu aja terus, sudah lihat nyebelin lagi. Disuruh sabar 3 bulan pula. Maka lihat bulan purnama. Oke, buka internetnya lagi. Hadis tentang melihat bulan purnama. Nanti ada ayatnya dalam juz 30. Mau lihat enggak? Lihatlah. Buka hadisnya, tulis. Tulis di internet hadis waktu Nabi melihat bulan purnama. Apa hadisnya Pak Ustadz? Ustadz kok semua pakai internet? Itulah fasilitas yang bisa kita gunakan hari ini. Sesungguhnya kalian, tulis. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Bahasa Arabnya innakum satarawna rabbakum. Tulis Pak. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Sebagaimana, apa lanjutannya? Kama tarawna hadzal qamar. Waktu itu Lailatul Badar. Apa itu Lailatul Badar? Malam purnama. Malam purnama. Silakan. Ini Bapak malas apa kuotanya habis? Kuotanya habis, pasang wifi di masjid. Pakailah. Tidak tahu passwordnya, kasihan. Tulis. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana? Lama juga bapak-bapak ni ya. Makanya harusnya anak-anak muda yang mengaji. Bacakan. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah, Tuhan kalian, di hari kiamat nanti sebagaimana saat ini kalian melihat bulan. Kalian tidak akan berdesakan saat melihatnya, maka kalian jangan sampai meninggalkan sholat sebelum terbit dan terbenam matahari. Coba, Nabi punya pesan. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Malam itu apa? Lailatul Badar. Apa itu Lailatul Badar? Malam purnama. La tudammuna fi ru'yati. Kalian tak berdesak-desakan saat melihatnya. Mana ada orang desak-desakan lihat purnama? Bapak tak lihat masalahnya. Pak, cobalah lihat. Ajak anak tu lagi. Tadi bulan sabit di awal bulan. Ajak anak, ajarkan hadisnya. Ajarkan doanya. Kalau lihat bulan purnama, ingatkan hadis tadi. Kalian akan melihat Tuhan kalian. Selama ini kita sujud, solat, puasa, zakat. Tak pernah lihat Allah. Tapi Allah punya janji. Janjinya apa? Kalian akan bisa melihat wajahku. Mana ayatnya? Yuk buka surat Al-Qiyamah. Buka surat apa? Al-Qiyamah. Tadi kan hadis. Kalian tak berdesak-desakan. Karena itu tolong jaga. Jaga 2 solat. Solat apa yang pertama tadi? Nah, yang buka Al-Qiyamah, bukalah Al-Qiyamah. Yang tadi antum baca. Solat apa yang harus dijaga? Lihat hadisnya. Jangan diingat-ingat. Belum hafal kita. Hilang ayatnya. Nah, yang lain buka Al-Qiyamah. Al-Qiyamah halaman kedua oleh Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana nasib kita nanti. Orang-orang beriman ketika di hari kiamat Allah bilang apa? Wujuhu yawma idzin, halaman kedua Al-Qiyamah. Al-Qiyamah cuma ada 2 halaman. Halaman kedua paling atas. Wujuhu yawma idzin nadiratun ila rabbiha nadhirah. Artinya Bang? Tadi hadisnya apa? Sesungguhnya kalian akan melihat Allah, Tuhan kalian, di hari kiamat nanti sebagaimana saat ini kalian melihat bulan. Nah, waktu Nabi ngomong ini itu waktu Lailatul Badar. Apa Lailatul Badar? Malam purnama. Terus? Kalian tidak akan berdesakan saat melihatnya. Terus? Maka kalian jangan sampai meninggalkan salat sebelum terbit dan terbenam. Nah, salat sebelum terbit salat apa? Subuh. Salat sebelum terbenam salat apa?
Maka Nabi cuma punya pesan, jaga 2 salat ini jangan sampai tinggal. Kalau sampai tinggal khawatirnya tak dapat melihat wajah Tuhan nanti besok. Makanya nikmat paling tinggi di surga melihat wajah Allah. Maka di Al-Qiyamah, baca terjemahannya. Ayat berapa di Al-Qiyamah? Ayat berapa? 20 berapa? Hilang ayatnya itu. Udah baru turun hilang pula. Baca. 2 ayat. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Jadi kita wajah orang-orang mukmin nanti ketika memandang Tuhan berseri-seri, Pak. Makanya kalau tahu wajah orang mukmin itu berseri-seri saat memandang Allah, hari ini Allah ada enggak sih? Ada enggak Allah? Kenapa mukanya manyun? Ya kan kita enggak lihat, Ustaz. Ya anggaplah itulah ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi sesudah Islam dan iman. Makanya orang mukmin tuh nggak ada yang buat tampang yang mumet kayak bapak-bapak habis diomelin sama ibu. Nggak ada stres-stresnya. Ya, ibu juga sama. Biar bapak marah terserah Pak, Bu. Wajah tuh harus happy. Mau lihat nggak surat Abasa Allah bilang apa? Lihat surat apa lagi Al-Ghasyiyah seperti apa? Yuk buka Al-Ghasyiyah dulu baru Abasa. Lihat Al-Ghasyiyah ayat 1 dan 2. Hal ataka hadithul wujuhun yawma idzin khashi'ah. Coba lihat apa artinya itu. Nanti saat terjadi hari kiamat ayat kedua apa kata Allah? Ada wajah yang wajah yang apa? Tidak usah ditebak-tebak. Tertunduk hina. Tahu nggak tertunduk hina kenapa? Lanjut. Udah capek-capek di dunia, capek-capek dia di dunia, susah-susah dia mau ngapain, mau itu ini. Di akhirat besok wajahnya tidak jelas mukanya. Pak, kita hindarin ayat ini. Allah tak sebut orang beriman atau orang kafir. Allah cuma bilang ada wajah yang tertunduk, dia merasa bersalah. Kenapa bersalah? Allah kasih 60 tahun, juz 30 tak kelar-kelar. Mati aku, mampuslah Allah. Na'udzubillah. Ayo. Mulai takut. Udah tahu takut suruh ambil Quran aja tak mau. Ambil Quran aja susah. Maka kata As-Sa'di rahimahullah, kilal fariqain, dua-dua kelompok, beriman dan kafir, dua-duanya ada yang kayak gitu. Dia tunduk gitu, Pak. Kenapa tunduk? Ya kayak ya bapak lah, diomelin ibu aja udah gini. Makanya dalam tafsir kilal fariqaini, 2 kelompok, ya mukmin ya ada, ya kafir juga ada. Kenapa orang mukmin pun ada? Karena dia tahu dia di dunia itu dunia melulu, akhirat lupa. Nunduk dia, takut dia. Ya kan? Tapi wajah orang mukmin kayak mana? Coba lihat ayat berikutnya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Apa arti na'imah? Na'imatun. Berseri. Kenapa dia berseri? Jadi Bapak, biar susah ngapal Pak. Hafal 3 ayat, lupa 5 ayat. Hafal 10 ayat, lupa 20 ayat. Nggak apa-apa Pak. Itu usaha, tapi Allah suka. Ini usaha duit melulu. Kawin terus. Nggak juga jadi-jadi. Makanya Pak, nggak jadi-jadi kawin kan? Anaknya punya mau kumpulin mahar, bapaknya buat nikah lagi. Lah itu coba. Pak, lihat, cuman 2 aja. Yang satu mukanya udah nggak jelas, tunduk gitu. Bukan khusyuk Pak, tunduk dia merasa bersalah. Kenapa? Udah banyak dia kerjakan, cuman lelah aja yang didapat. Kalau yang satu ini enggak, berseri-seri dia. Kenapa? Biar dia di dunia tak lama, tapi waktunya, semua usahanya Allah suka. Makanya kita pinter-pinter dong nyari sesuatu. Ya, cari sesuatu tuh yang Allah suka. Ini udah umur 50 tahun, angkat galon aja terus. Udah capek lah Pak. Capek enggak sih ngangkat galon 50 tahun? Beras 50 kilo dipikulnya. Tahu enggak amalan paling mantap buat bapak-bapak yang udah tua-tuanya? Apa? Ngaji. Baca Quran. Hafalkan Quran. Bapak tak bisa wakilkan ke robot. Ya kan? Kalaupun robot bisa ngaji, tak ada di surga robot tuh. Tapi semua pekerjaan hari ini bisa diambil alih oleh robot.
Tapi mengaji, bapak yang harus baca. Solat, bapak yang harus solat. Robot bisa gerakan solat, tapi dia tak tahu apa itu solat. Makanya 3 amalan yang Allah sebut dalam surat Fatir. Ngaji itu Pak sesuatu yang mungkin hari ini bapak kesulitan. Huruf hijaiyah bingung, jim atau ha atau kho. Ini kalau yang ada titik pakai peci ini nampaknya macam jim. Bukan. Apa kalau ada pecinya? Hurufnya mirip-mirip jim, tapi ada titik atasnya. Huruf apa itu namanya? Susah dia, confused dia. Serba salah. Ini jim atau ha atau kho. Kho apa jim apa? Pak, enggak apa-apa, Pak. Lisa'iha radiyah. Usaha bapak Allah suka. Jangan kita yang tadi. Yang apa di awal tuh? Ya khasyah. Apa yang pertama? Wujuhu yawmaidin amilatun nasibah. Udah lelah. Capek. Di akhirat biasa-biasa aja. Malah hilang segalanya. Na'udzubillah min dzalik. Pilihan di tangan bapak. Ya, maka 3 bulan ini mau ngapain? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram mau ngapain? Janganlah sabar aja. Sabar tuh bukan diam. Sabar tuh kan ya tadilah. Ya Bu ya, ajak bapak. Pak, ayo ngaji kita Pak. Allah, enggak Ramadan nih deh. Ramadan iyalah, Ramadan memang bulan ngaji. Bulan Quran, tapi kan 3 bulan enggak bisa marah-marah, enggak bisa jahat-jahatin orang. Enggak bisa ngerumpi, enggak bisa ngomongin presiden. Nah, ngaji aja lah. Ya kan? Mantap enggak kalau ngaji? Mantap. Atau yang berikutnya, buka surat Abasa. Lihat lagi wajah manusia ketika hari akhirat besok kayak apa. Oleh Allah, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Apa artinya? Ayat 30 berapa itu? 38, 39. Abasa, surat nomor 80. Ya. Apa artinya? Ini bertahan bapak-bapaknya karena hujan atau karena berseri-seri terus? Pak, orang mukmin tuh kayak gitu mukanya. Enggak masalah, bapak enggak punya duit, utang melilit, muka tetap bisa bapak tampakkan bapak tuh orang beriman. Ini dah enggak jelas mukanya kan? Macam orang kafir nanti mukanya. Orang kafir kayak apa? Lanjut ayat berikutnya. Nah, kayak tertutup debu tu gimana Pak? Bapak kalau mata nih, kita mata itu buka nih kan. Kalau ada debu masuk gimana? Gitu tuh muka. Udah enggak jelas mukanya gitu. Aduh. Orang mukmin janganlah begitu. Bapak tuh punya Allah. Bapak tuh punya Quran. Apa lagi yang disedihkan? Orang kalau udah punya Quran Pak, ya salam. Enggak ada ceritanya dia sakit hati, enggak ada dia bersedih hati. Kenapa? Punya Quran. Ente punya Allah, bos. Allah tak akan mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur aja enggak, ngantuk apalagi. Kau punya Allah, ngapain kau harus sedih? Enggak perlu sedih. Tampakkan di wajah ke bapak-bapak. Inilah wajah orang beriman, calon-calon penghuni syurga. Biarpun juz 30 belum kelar. Bismillah. Oke? Doa melihat hilal hafal enggak? Insya? Berapa hari? Apa lagi tadi itu? Allahumma. Ayo dihafalkan ya. DKM bikinlah inisiatif apa? Di print kek apa kek? Ada enggak papan sini? Tak ada DKM. Kalau enggak taruh di grup, tempel di rumah, ya, di print sendiri masing-masing atau dicetakkan stikernya langsung. Kasih ke anak-anak. Pahala semua Pak. Semua pahala. Oke ya. Lanjut. Ada lagi wajah-wajah orang mukmin kayak apa? Orang kafir kayak apa tadi? Kayak kelilipan ketak debu itu. Terus apa? Tarahakuha qatarah apa? Itulah orang kafir. Makanya mimik wajahnya Allah ceritain. Seperti apa mukanya Allah ceritakan. Itulah Quran. Biar bapak tuh happy. Ada lagi Ustaz, banyak lagi. Di Maryam masih ada, di Ali Imran masih ada juga. Wih banyak betul Ustaz, baca semua, enggak usah. Nanti bapak tak catat juga nomornya kan?
Nak ada yang nyatat kan? Nah tuh lihat. Udah nak dicatat lah, habis ini dah pulang. PR ditanya bulan depan lupa. Ya. Mana yang undang? Israfil tak akan datang, tak mau datang. Tak mau datang kalau belum hafal. Okey ya. 4 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, satu lagi bulan apa? Nah, satu lagi kata Nabi wa Rajab Mudhar allati baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang disepakati oleh Bani Mudhar, ya, yang letaknya di antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Berarti dari semenjak Rajab sampai Muharram kita semuanya menjaga diri baik-baik. Jangan jadi orang, jangan nakal-nakal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 7 bulan, bayangkan Pak. Kalau 7 bulan dah sukses jaga diri, tak jadi orang jahat, tak nakal-nakal, tak menzalimi diri, tak menganiaya diri, sisanya tu lebih mudah lagi. Akhirnya terjagalah kita semuanya, maksiat kurang, ya kan? Kemudian apa lagi? Syurga lebih dekat, disayang Tuhan, cepat hafal. Itu semuanya gara-gara apa? Menjadikan Quran petunjuk untuk bagaimana dia menjalani hidup. Oke, jangan berantem urusan kunut tu dah lah, selesailah kunut. Urusan terawih tu dah selesailah, tak perlu dipanjang-panjang. Orang Yahudi aja kiamat nanti baru diselesaikan sama Allah. Oke, tak perlu lagi kita berselisih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pertanyaan muncul, Pak, yang penting sekarang tu saya harus ngapain? Belajar fikih, tauhid, atau tasawuf, tazkiyatun nafs, atau apa? Belajar Quran atau belajar tauhid? Dua-duanya. Semuanya. Tauhid. Nah, kalau belajar tauhid untuk menyatukan, ayat yang mau dipakai ayat apa? Ayat apa Pak Ustaz? Ayat apa bang? Al-Ikhlas. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la, gitu. Buka surat Muhammad. Jalan. Buka surat Muhammad. Surat Muhammad surat ke berapa? 47. Okey, buka surat Muhammad. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalian harusnya berilmu. Berilmu tentang apa? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat 19. Maka ilmu yang harus kita ilmui itu adalah la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang pantas dan layak untuk disembah kecuali Allah. Selama Tuhan kita Allah, muka kita harus jelas. Ya, biar dimarah-marah, biar banyak masalah, mukanya harus seperti wajah-wajah yang tadi itu Allah ceritakan. Saat melihat Allah wajahnya subhanallah tadi nadiratun. Seperti apa nadiratun itu? Seperti bapak menanam buah, menanam pohon, pohonnya berbuah, buahnya matang. Gimana Pak? Ya, bukan beli buah matang, bapak nanam. Berbeda petani menanam pohon, berbuah, buahnya matang, bisa dimakan. Berbeda dengan orang cuman beli buah. Makanya nadiratun itu buah yang ranum, matang. Ya, hasilnya dia. Makanya kalau punya Quran, orang tuh asik, happy dia. Macam tak pernah sedih. Ya gimana mau sedih? Wong Allah yang masih ada. Okey ya, ayat 19. Fa'lam, ilmui. Apa yang harus diilmui? Annahu, bahawa sesungguhnya la ilaha. Ini Pak. Apa artinya di situ? Fa'lam, apa artinya? Allah suruh ketahui, Allah suruh ilmui. Tidak ada Tuhan yang pantas dan layak untuk disembah kecuali Allah. Inilah yang disebut tauhid. Allah tu satu. Qul huwallahu ahad. Allah tu esa dia. Okey. Kalau sudah tahu Allah tu satu, kita tak syirik, kita bertauhid, maka ayat ini belum selesai. Apa lanjutannya?
Apa lanjutannya? Wastaghfir li dzambika walil, mohon ampun pada Allah atas dosa-dosamu dan dosa orang beriman. Makanya orang kalau serius belajar tauhid, mulutnya tuh dijaga. Ngaku-ngakunya belajar tauhid, tapi semua dibilang bid'ah. Tak boleh lah begitu. Boleh enggak begitu? Tak boleh. Dikit-dikit orang tuh salah langsung bid'ah, kafir, neraka. Janganlah. Kalau belajar tauhid serius, lihat ayatnya. Ayatnya tak berhenti di situ. Lihat, ada tanda apa di situ? Tidak ada koma, tidak ada titik, nggak ada huruf jim, nggak ada huruf mim, nggak ada huruf alif, nggak ada titik 3. Ayatnya masih satu kesatuan. Mohonlah ampun pada Tuhan atas dosamu. Orang semakin ngerti siapa Tuhannya, dia kenal dirinya. Dirinya tuh banyak dosa. Makanya jangan suka salah-salahin orang. Cuman kebiasaan kita baru mengaji semua salah dah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ingat, belajar tauhid itu dia semakin tahu dirinya banyak salah. Kalau sudah tahu banyak salah diri kita, maka mohon ampun. Mohon ampun jangan buat diri lo doang. Loh, orang mukmin tuh semuanya mohonkan ampun pada Allah. Oh gitu Pak Ustadznya. Itulah dia namanya belajar tauhid. Jangan ngomong aja belajar tauhid. Cuman mulutnya la ilaha illallah. Gimana Pak? Cocok ayatnya? Baru turun ayatnya juga? Oh baru turun. Ya pantesan aja. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah tahu kau bolak-balik rumah masjid, rumah kantor, rumah mana. Allah tahu kok. Makanya jangan sombong-sombong sama Allah. Allah tahu enggak sih kita hari ini ke masjid, nanti ke masjid lagi, terus ke kantor, terus ke masjid lagi, tahu enggak? Allah tahu enggak kita belok ke pos 2, tahu? Tahu, makanya minta ampun sama Allah. Udah bohongin istri pertama, mana boleh? Bulan Zulqa'dah, bos. Ayah dari mana? Dari masjid. Padahal bapak belok dulu ke rumah pos 2. Tak boleh Pak, ya. Boleh bohongin bini, istri? Enggak. Boleh enggak? Kemarin Ustaz tu cerita, ya, habis seminar dibilang, siapa suami takut istri semuanya di kanan. Akhirnya semua pindah ke kanan. Tersisa satu orang aja di kiri. Wih, semuanya bilang subhanallah, masya Allah. Mantap suami itu ya, bapak itu ya, luar biasa. Semuanya akhirnya selesai tanya, akhi, kenapa antum bisa begitu? Dia bilang, saya di sini, istri saya yang suruh. Oh, mah tambah parah ente. Lebih parah ente. Bukan cuma takut, dia di situ tuh disuruh bininya. Ya. Kenapa ketawanya terlambat? Oke ya, jadi bismillah Pak, ingat ya, belajar tauhid, belajar mengenal Tuhan itu tahu diri, bukan nyalah-nyalahin orang. Ya, kalau nyalah-nyalahin orang berarti tak selesai dia baca ayatnya. Makanya apa terjemahannya? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Apa artinya, Bang? Allah tahu tempat usahamu di mana, Allah tahu tempat tinggalmu di mana. Tak bisa kita lari dari Allah. Allah tahu rumah kau di mana, Allah tahu tempat kantormu di mana, Allah tahu enggak? Tahu. Allah tahu kau tuh benar-benar bertauhid apa enggak. Yang ngomong tauhid gini aja satu jarinya. Begini satu jari. Tapi mana buktinya? Mana yang disebut Allah itu cuma satu-satunya dia Tuhan? Waktu habis di kantor dipanggil sholat terlambat. Disuruh baca Quran malas. Kayak gimana? Katanya Allah cuma satu. Yang ditakuti harus satu. Kenapa ada yang dua? Kenapa ada tandingan lain? Itulah yang membuat kita apa? Akhirnya sadar. Allah ajarkan. Kalau kau sudah tahu siapa Tuhan, mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kalian. Jangan cuma dirimu aja yang kau mintakan ampunan. Orang-orang mukmin yang lain mintakanlah ampunan. Makanya dalam hadis Tabrani disebutkan tentang barang siapa yang mendoakan kaum muslimin. Kayak ginilah. Allahumma gfir. Pak, emang jumlah muslimin muslimat itu ada berapa?
Sekiranya jumlah muslimin muslimat itu ada 7 miliar atau 7 miliar atau 7 juta, ya. 7 miliar lah ya. 7 miliar aja berarti semua pahalanya buat bapak seorang. Makanya kalau khatib doa di mimbar jangan tidur. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Minimal aminkanlah. Ini bangun-bangunnya wala dzikrullahi akbar baru bang. Khatib itu dah doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Aminkanlah, Pak. Ya, diaminkan. Itu kalau bapak bisa sebelum tidur doa begitu, Pak. Itu semua doa orang-orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat hidup mati buat bapak. Itu enaknya jadi orang beriman. Tapi yang penting jaga lisan. Jangan sok-sok hebat, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus apa? Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah tahu di mana kau tinggal, Allah tahu di mana kau kerja. Gampang bagi Allah. Cabut nyawa mati langsung. Jangan jahat-jahat. Tak boleh jahat berapa bulan? Nah, kali ini 3 bulan berturut-turut. 3 bulan. Jangan zalimi, aniaya dirimu pada bulan yang 4 itu tadi. Maka kita akan ketemu bulan yang 4 itu 4 hari lagi. 4 hari lah ya. 27, 28, 29. Ya insyaAllah. Caranya gimana tadi? Tahu bulannya udah mulai? Lihat kalender aja, ngapain lihat bulan? Ya lihatlah bulan biar ada amalan sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan. Seperti apa bentuknya? Kal urjunil qadim dalam Yasin tadi itu, ya. Jadi untuk kepentingan apa saja? Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, dan untuk kepentingan haji. Siapa yang insyaallah akan berangkat haji tahun ini, Allah mudahkan insyaallah. Ya, Allah mudahkan jadi semua hajinya mabrur insyaallah ya. Kalau belum ya yang sudah 65, maka bapak-bapak yang belum haji semoga tahun depan bisa berhaji. Tapi Israfil minta, tolong yang punya anak bujang udah 20, 17, 18 daftarkan haji muda sekarang. Online, Pak, 5 juta aja. 5 juta aja. Kalau antriannya udah tangsel dah 18 tahun, makanya insya-Allah dia nanti umur 40-an dah berhaji. Ya, jangan kayak bapak-bapak udah 60 tak juga berangkat-berangkat. Ya, 65 sekarang tak dapat pula kuota tahun ini kan? Makanya mulailah semangati anak-anak itu. 5 juta tu kan dia uang kuliah yang 3 tahun kemarin online tu, masukkan aja lah. Haji muda, daftar haji muda 5 juta. Sebagai DP insya-Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya atau kita? Wih dah. Mau nanya apa salat syuruk? Tadi dicatat enggak ayat-ayatnya? Wah, tak dicatat. Macam mana tak dicatat? Insya-Allah ingat. Satu je ingat. Yang dicatat nanti taruh di grup. Ya, ayat-ayat yang dibaca tadi apa aja taruh di grup. Hadis-hadis yang sudah dibuka, di screenshot, di copy, di share di grup. Ya, jangan buat sendiri-sendiri aja. Tadi aja memohonkan ampun jangan buat dirimu saja, tapi buat semua orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya apa, Bang? Ini di surat ini masih saya galau. Galau dia. Orang mukmin jangan galau. Ayat 2. Surat apa? Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melambangkan Allah, dan sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang kafir. Ini seolah-olah kalau menurut saya kita disuruh Allah itu musyrik. Syukur apa? Allah itu dibilang musyrik. Kita ini bilang musyrik, tapi sebelum 4 bulan. Maksudnya gimana? At-Taubah ayat berapa? 2. Kok dibilang musyrik sama Allah? Maka berjalan kamu kaum musyrikin. Di muka bumi. Emang ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya apa? Pertamanya Hijau. jangan kemudian baru dari Allah dan yang diadakan kepada orang-orang musyrikin. Dan kamu kaum muslimin yang ada perjanjian dengan mereka. Ini kan Allah sedang cerita orang musyrik. Makanya surat Baro'ah ini, surat At-Taubah ini tanpa basmalah. Tanpa ada basmalah. Di antara salah satu faktornya adalah untuk memutus hubungan dengan orang musyrik.
ya, putus hubungan dengan kaum musyrik. Makanya surat At-Taubah ini di antara surat yang terakhir turun. Surat apa? Terakhir turun. Perjalanan panjang, Pak. Mekah, Madinah, perang, jihad, Fatu Mekah, kemudian baru turun ayat ini. Nah, yang terakhir ya, seperti Al-Bayyinah, diputusin semua hubungan dengan orang musyrik, enggak ada lagi kita temenan. Ya, makanya Baroah itu surat yang ditiadakan basmalahnya gara-gara apa? Ngapain pakai basmalah? Ar-Rahmanir Rahim kan berarti penyayang Allah tuh, kasih Allah tuh. Tapi karena jahatnya orang-orang musyrik, permusuhannya luar biasa, maka diputusin semuanya. Maka oleh Allah di awal bara'atun minallahi wa rasulihi, ya, oleh Allah tegaskan tuh, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Perjanjian-perjanjian itu sudah putusin semuanya. Mereka bikin perjanjian, mereka langgar. Udah putusin aja semuanya. Allah dan Rasulnya pun berlepas diri juga. Itu ceritanya. Baru masuk ayat kedua. Ya, jadi ayat pertamanya itu diputuskan. Maka hikmah kenapa surat At-Taubah tidak ada basmalah. Kalau pakai basmalah kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Allah tuh penyayang, Allah pengasih. Makanya tidak ada pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Putus sekarang. Seperti lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, terus munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, dan seterusnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, mereka itu apa kata Allah? Ahli penghuni neraka. Penghuni neraka. Itu karena Al-Bayyinah di antara surat terakhir turun. Tapi jangan habis ini ketemu orang kafir kau penghuni neraka, selamanya kau neraka, tak boleh. Ada jenjangnya. Seperti arak, ya, pengharaman arak itu Allah sebutkan 3-4 kali dalam Quran. Ada stepsnya. Kenapa semuanya tetap masih ada ayatnya di Quran supaya kita belajar. Semuanya ada jenjang, ada steps, ada proses. Ya, Al-Taubah ini di antara yang terakhir turun. Al-Bayyinah pun di antara surat yang terakhir tuh turun di kota Madinah. Makanya kalau Bapak tanya, ini kayaknya kita diomongin musyrik, bukan. Ini memutus hubungan dengan orang-orang musyrik. Karena udah banyak dia perilakunya enggak beres semuanya. Disebut musyrik itu karena kita belum mengutamakan dunia atau mengutamakan apa Enggak. Kalau mengutamakan dunia itu oleh Allah sebutkan dalam surat Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi orang-orang kafir itu lebih dominan cintanya kepada dunia. Kalau ada orang ngaku beriman dan dominan cintanya pada dunia, dia lebih mirip siapa? Orang kafir. Makanya orang beriman tak boleh lebih mencintai dunia. Dalam surat Hud Allah bilang, siapa yang dunia melulu, nanti akhiratnya habis semuanya. Enggak dapat jatah sedikit pun di akhirat. Makanya jangan kita seperti orang kafir. Hari-hari bolak-balik bekerja tapi lupa Tuhan. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya, itu orang kafir. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Kalau Bapak mau nyiapin buat akhirat, apa yang harus kita siapin di dunia hari ini? Rumah atau mobil atau amal saleh? Amal saleh. Amal salehnya apa? Ngaji, hafal Quran. Hah? Ya, hafal Qurannya gimana? Hafal Qurannya gimana? Gimana? Enggak bisa hafal Quran? Insya Allah. Coba buka kalau mau lihat hafal Quran. Lihat Pak, Quran itu buka surat Shad. Surat 38. Bukalah. Shad. Ayat 29. Ini haknya Quran. Terus liyadabbaru
ayatihi terus ulul. Okey, silakan. Al-Quran itu sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat. Allah yang suruh. Jadi Quran yang ada itu untuk supaya Bapak renungkan, Bapak pahami, Bapak dalami. Tapi kalau kita, itulah tadabbur. Itulah tadabbur. Jadi Quran itu punya hak-haknya untuk ditadabburi. Tadabbur dengan 1B dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merenungkan. Jadi kita tuh harus mulai merenungkan ayat Quran, Pak. Seperti tadi, kenapa Allah ceritakan tentang tandan yang tua? Mengapa oleh Allah ceritakan di Al-Baqarah tentang pertanyaan orang-orang, kok bulan sabit? Untuk apa sih sebenarnya manfaat bulan sabit? Nah, itu semua harus mulai kita tanyakan sekarang. Makanya cara baca Quran kita harus kita robah. Jangan baca ayatnya aja, Pak. Bapak udah punya terjemahan, Israfil kasih ini. Kalau Bapak mau, gunakan tafsirweb.com. Apa? Bapak ambil satu ayat, cari aja di situ. Ya. Karena nanti di bawah satu ayat itu ada kurang lebih 13 tafsir terjemahan dari bahasa Arab dan tafsir bahasa Indonesia. Semuanya udah diterjemahin, Pak. Zubdatut Tafsir ada terjemahannya di situ, Tafsir Sa'di ada terjemahannya di situ, lihat Dabbaru Ayatihi ada terjemahannya di situ. Apa Ustaz? Tafsirweb.com. Satu ayat di bawahnya sampai 13 lebih itu. Kitab tafsir sudah diterjemahkan berbahasa Indonesia. Kurang apa lagi coba? Kayak tadi, Bapak baca surat At-Taubah tadi kan? Baca At-Taubah tadi kan? Tulis At-Taubah ayat 1 atau ayat 2, tafsirweb.com. Langsung keluar. Baca semuanya itu. Kalau Bapak punya ayat-ayat favorit, coba cek juga kayak gitu. Akhirnya apa? Bertambah, renungkan. Yang 1, yang 2, yang ketiga, yang keempat. Seperti ginilah, hari ini kan LGBT lagi apa? Lagi heboh. Bapak tahu nggak? LGBT menurut cerita Quran, itu perilaku mereka apa aja sih sebenarnya? Ya sodomi itu jeruk makan jeruk, apa lagi? Ya apa komlut tuh? Allah bilang di Quran dalam Al-Ankabut, Allah bilang mereka punya komunitas. Pak, tahu nggak gimana mereka dulu waktu zaman Nabi Lut? Mereka itu suka kumpul-kumpul, Pak. Kayak Bapak sekarang suka kumpul-kumpul. Nah, cuman ngapain? Nah, ngapain ini? Satu, mereka ngomongin orang yang lewat, diledekin. Yang kedua, mereka lemparin batu. 2. Yang ketiga, mereka main-main kentut, Pak. Makanya di YouTube itu ada orang yang apa? Dia main-main kentut, ketawa-ketawa aja. Cowok sama cowok mau main apa coba? Leluconnya ya ketawa-ketawanya tadi kentut-kentut. Allah cerita di surat Al-Ankabut. Ayat berapa itulah dia? Dah habisnya pengajiannya. Mau dilihat? Nah, bukalah surat Al-Ankabut. Kata Allah, wa ta'tikum wa ta'fi nadikumul munkar. Oleh Allah cerita mereka punya klub. Lihat ya. Kalau punya klub kan nggak mungkin satu orang. Ini komunitas ini, Pak. Khawatirnya Israfil adalah ketika anak-anak kita yang cowok itu, kita bukan suuzon. Tapi ketika Quran bercerita dia punya komunitas, kita khawatirnya kalau sekarang kan anak-anak suka nongkrong kan? Udah senang suka nongkrong, ada cowok digodain. Nah, ini bahaya. Nah, kebiasaan ini di surat Al-Ankabut, coba buka. Yang buka tafsir web tadi boleh juga. Surat 29 ayat 29. Nah, bukalah. Boleh buka yang tafsirweb.com langsung, ya. Surat tafsirweb.com, Al-Ankabut 29. Ya, Al-Ankabut 29. Ini dipermudah aja biar bapak-bapak ya gunakanlah serius tuh. Tafsirweb.com, Al-Ankabut ayat 29. Baca terjemahannya silakan.
Alhamdulillah. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Nih, menyamun. Apalagi tadi? Mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat pertemuan. Nah, tempat pertemuan itu bahasa Arabnya nadi. Apa itu nadi? Klub. Mereka punya, Pak. Makanya na'udzubillah, fitness itu menjadi tempat apa? Pertemuan tuh, Pak. Antar cowok sama cowok, badan oke, six pack, tapi melambai juga dia. Makanya Israfil, apa namanya? Ya Pak, tolonglah hati-hati aja. Bukan hati-hati, edukasi anak-anak tuh. Karena yang tidak semuanya kurus, yang badan bagus-bagus pun banyak juga yang na'udzubillah melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Karena Allah bilang wa ta'ti fi nadikumul wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian datang ke tempat pertemuan kalian, kalian datang ke klub-klub kalian. Kalau ke klub-klub tuh ngapain coba? Cowok sama cowok ngapain? Ya narkoba pun begitu juga. Nah, cerita-cerita ini banyak. Makanya kalau kita mau lewat cerita ini, nanti kita baca surat Hud, kita baca surat Az-Zariyat, kita baca dulu dari sebelum Nabi, malaikat utusan Allah, tamu-tamu itu datang ke mana tadi? Ke Nabi Lut lewat Nabi Ibrahim dulu. Kita harus paham juga nih nanti cerita Ibrahim. Cerita Ibrahim itu subhanallah. Panjang lagi nanti ceritanya. Hah? Hari Sabtu enggak apa? Hari Sabat istirahat. Jadi perhatikan, makanya banyak Pak petunjuk-petunjuk sebenarnya Allah udah kasih. Ada yang buka tafsir web enggak? Enggak ada. Buka tafsirweb.com, enggak. Coba Bapak cek di situ di tafsir Zubdatut Tafsir oleh Allah disebut, ya. Di Zubdatut Tafsir itu kata Allah, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mengerjakan kemungkaran di tempat pertemuanmu. Terdapat pendapat mengatakan bahwa mereka melempari orang lain dengan batu kecil. Satu, mengolok-olok orang asing. Kemudian pendapat lain mengatakan mereka kentut di tempat pertemuan mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka berbuat keji dengan para laki-laki. Ini dari kitab Zubdatut Tafsir Sulaiman Al-Ashqar. Jadi banyak yang perilaku-perilakunya itu kalau kita lihat hari ini, coba aja. Ya, bapak-bapak tolong. Susah juga bapak-bapak mau ngawasin anaknya ya. Jadi paling mudah kalau mau pakai versi Quran itu doa. Ibrahim dia harus berdoa. Nabi Yakub dia berdoa. Nabi Musa dia berdoa. Nah, doa-doa inilah yang sebenarnya mampu. Ya, bapak tak harus turun tangan mengawasinya, mengawasi anak. Tak suka juga anak digituin. Maka doa. Rasulullah pernah bersabda, "Ana da'watu abi Ibrahim." Aku ni sebenarnya adalah doa ayahku dulu Ibrahim. Ya, maka bapak-bapak janganlah pelit-pelit doakan anak-anak tuh. Ya, janganlah egois juga, pengen nikah aja terus. Jangan. Ya, doa Pak, doakan anak-anak. Ya, bagaimana biar bisa doakan anak-anak Pak Ustaz? Jangan anak tuh di rumah. Sampai anak bapak di rumah yang keluar bukan doa Pak, marah terus. Ya kan? Kalau anak di rumah dimarah-marahin atau didoain? Dia tak sholat, bapak marah. Kenapa kamu enggak sholat? Hah? Udah besar, masuk pesantren, tak sholat juga. Marah Pak. Makanya cara paling ampuh bapak bisa doain anak, jangan anak itu depan mata, biar di pesantren. Ya. Kalau anak depan mata yang keluar ngomel atau marah. Begitu juga istri. Kalau istri depan mata yang keluar marah atau doa? Ya, tapi kalau udah jauh LDR itu subhanallah itu ayang-ayang aja terus. Tapi kalau depan mata, sorry bos, sorry. Ya. Oke ya. Jadi kalau versi Quran, semakin jauh anak dari ayah, semakin mantap doa ayah. Doakanlah mereka. Ya, doakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Mana enggak mungkin lah Allah bilang kita orang musyrik.
Buka tafsirnya. Sudah dibaca tafsirnya? Pakai tafsir web apa tadi? Tafsirweb.com. Tafsirweb.com surat apa? Yang ditanyakan? At-Taubah ayat berapa? Kalau Al-Ankabut yang cerita kentut, bacalah. Bukan kaum muslimin kan? Musyrik. Pak, 4 bulan itu kapan? 4 bulan itu kapan? 4 bulannya kapan? Coba, tadi kita baca ayat-ayat bulan haram, ayat berapa tadi? Tadi yang 4 bulan haram itu ayat berapa? Ayat berapa tadi? 30? 39, 36. Nah, coba lanjutkan 36-nya dan 37. Allah bilang perbuatan memajukan hari atau mengundurkan bulan itu perbuatan kafir. Bacalah. 36 yang lanjutannya tadi. Tadi kan, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada 4 bulan itu. Terus, dan perangilah. Ayat 36 atau Taubahnya. Itulah ketetapan agama khusus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum muslimin semuanya, sebagaimana mereka pun melayani kamu semuanya. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT bertakwa. Terus lanjutan ayatnya 37-nya. Sesungguhnya menurut bulan haram itu adalah nama kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan menunjukkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun. Nah, ini perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik yang jatuh pada kekufuran adalah dia main-main dengan 4 bulan haram. Ya, mereka apa? Main-main dengan 4 bulan haram. Orang musyrik saja di zaman waktu Nabi hidup, kalau masuk bulan haram mereka berhenti ngapain? Berhenti perang. Lihat, orang kafir aja enggak perang Pak 4 bulan haram. Kita 4 bulan haram ngapain? Demo. Mati orang-orang tuh kemarin waktu demo Pilpres tuh. Demo apa? Habis dari mahkamah apa itu? Hasil dari mahkamah apa? Mahkamah MK. Makanya kita itu tak mau pakai Quran. Bulan haram pun dilanggarnya juga. Orang kafir aja berhenti. Nah, tapi mereka berhenti main-main. Nah, tahun ini dia bilang, tahun ini kita lanjut lah. Tak apa-apa lah, dikit lagi. Nah, nanti tahun depan kita ganti. Ya kayak gini tuh tak boleh juga. Ya, berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan itu, 4 bulan haram. Makanya tak boleh kita main-main. Allah dah tentukan, tak boleh, tak boleh. Makanya kalau kita mau jahat-jahatin orang, ya, seringkali terjadi masalah itu bulan Rajab. Bapak perhatikan Rajab. Pilpres itu kalau tidak salah itu jelang Pilpres tahun sebelumnya itu bulan Rajab, Pak. Bulan Rajab itu harusnya tidak boleh kita jahat-jahat, tidak boleh aneh-aneh juga. Tapi itulah kita. Semuanya kita langgar. Tapi karena apa kita langgar? Karena kita tak tahu itu bulan Rajab. Tahunya bulan Januari, Februari, Maret, April. Makanya habis ini perhatikan, ya. Kita sudah masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, jaga baik-baik. Mau bertengkar, mau berantem, mau urusan formula E, formula apa? Hati-hati. Ini bulannya. Jangan kayak orang musyrik tadi. Jangan kayak orang-orang kafir. Makanya oleh Allah kasih. Sesudah diputuskan apa tadi? Perjanjian dengan orang musyrik ada waktu 4 bulan. Aman kalian. Kenapa? Ya salah satunya karena orang-orang mukmin itu mengamalkan ayat. Kita amalkan ayat, Anda aman kok. Ya. Kalau Anda mau, bismillah, jalanlah 4 bulan. Habis itu tunggu macam-macam kami datang. Dah habis dah 4 bulannya. Ya, makanya selain 4 bulan haram boleh perang. Ya, orang kafir paham dulunya. Nah, kita juga punya.
Makanya kata Allah, jalan 4 bulan, aman kalian, tapi perjanjian dah putus nih. Kalau perjanjian dah putus, macam-macam diapain? Kami balas. Ya, tapi orang mukmin dia taat perjanjian. Oleh Allah suruh berjalan berapa bulan orang-orang tadi itu? 4 bulan. Ya, dan kita tahu ada pelajaran juga di ayat 36 dan 37. Tapi kalau kita bilang gampang lah nanti tahun depan kita ganti, itu perbuatan kufur ayat 37 ya tadi. Mengundurkan bulan, mengundurkan hari. Makanya waktu laporan hasil pilpres itu tadinya katanya tanggal sekian, malah didahulukan. Itu juga tidak boleh sebenarnya. Kalau kau dah tentukan, tidak boleh malam-malam jam 12 ketuk palu kemudian diumumkan, itu pun bahaya. Ya, makanya nggak boleh Pak main-main. Makanya Israfil khawatir kita ini ya gampang-gampang kayak kemarin lah. Yang satu lebarannya, yang satu liburannya, yang satu urusan. Hati-hati. Ya, jangan main-main dengan nama-nama dengan bulan yang sudah Allah tentukan. Khawatirnya kayak hari Sabat. Hari Sabat itu kan mereka main-main. Allah bilang jangan tangkap ikan hari Sabat. Akhirnya mereka bikin apa? Bikin jaring, pasang jaring hari apa? Hari Jumat. Hari Sabat tak boleh dia nangkap. Oke lah, akhirnya dia pasang jaring hari Jumat. Dia angkat hari Ahad. Ini cerdas atau kurang ajar? Ya, kayaknya cerdas sih Ustaz. Nah, inilah masalah kita hari ini. Kan nggak apa-apa Pak Ustaz. Nah, itulah masalah nggak apa-apa. Ayat 37-nya itu perbuatan kafir tuh. Ya, makanya on time satu. Kalau sudah Allah tentukan, jangan dirubah-rubah. Ya, dulu kan pernah ada profesor di UIN, haji bisa dikerjakan di luar bulan haji. Ya kan? Ingat enggak tuh kasusnya? Itu UIN Syarif Hidayatullah, profesor dia. Kenapa? Karena kan kalau bulan haji padat katanya. Kita di luar bulan haji lah. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan haji. Ashhurul Hajj. Ya. Makanya bismillah, kita punya panduan, kita punya pedoman, jangan salah. Nanti lebaran haji pun ada pedomannya juga. Ya, ada pedoman bulannya tadi Al-Baqarah dan ada pedoman yang bisa disembelih. Jadi tak semua hewan ternak bisa disembelih. Kalau semua hewan ternak bisa disembelih, nanti ayam pun kita sembelih. Ya enggak? Yang disembelih hewan ternak atau hewan liar? Nanti waktu lebaran haji. Hewan ternak itu apa aja? Ikan hewan ternak. Ayam? Bebek? Nah, boleh enggak dipotong? Nah, kenapa enggak boleh? Kan hewan ternak. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Nah, itulah butuhnya Quran. Hewan ternak tuh banyak Pak. Yang disembelih hewan ternak. Kalau ayam masuk hewan ternak juga, wah kacau nanti lebaran kita. Kenapa antum? Makanya sekarang aja udah kacau. Apa? Kambing patungan. Kambing seekor patungan satu sekolahan. Nah iya, itulah pelan-pelan dia. Ya kayak tadi kan, pelan-pelan tuh. Hari Sabat itu urusannya cuma hari doang sebenarnya. Tapi karena pelajaran tuh dia enggak dapat, nanti khawatir hari Jumat juga sama. Pas 11.40 enggak apa-apa, jam 12 kan masih bisa. Akhirnya apa? Kalau khutbah Jumatnya cuma 10 menit. Ya enggak apa-apa, nanti kan kita bisa zuhur. Nah, enggak apa-apa, inilah masalah. Ya, makanya satu kambing satu sekolah itu kan pelajaran-pelajaran baru sekarang. Dulu kan enggak ada. Kenapa enggak diajar kamu bisa sedekah langsung 1 ekor? Ini pun sama, kita punya kebiasaan. Kalau nyembelih cuma 1 ekor aja, janganlah. Nabi nyembelih berapa ekor? Nabi berkurban berapa ekor? Jadi Bapak jangan merasa, Ustaz 1 bagian sapi selesai. Enggak, 1 bagian sapi tahun ini. Tahun depan 1 ekor sapi saya sendiri. Tahun depan lagi 1 keluarga saya 7 ekor sapi. Kan mantap. Ini tetap bertahan aja segitu. Apalagi menurun. Ayam aja lah Pak Ustaz ya. Tak boleh. Karena ada aturan mainnya dalam Quran. Itulah pentingnya Allah Subhanahu wa taala berikan ayatnya dan kita jalankan ayat-ayat itu. Itulah Quran jadi hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Kalau mau pakai Quran. Wallahu a'lam
Besar. Ya, banyaklah cerita LGBT belum selesai, kurban belum selesai, banyak lagi. Tapi syaratnya kalau mau undang lagi ngapain? Doa apa? Bukan cuma doa melihat bulan sabit aja, amalkan dulu bulan Zulqa'dah. Siap? Siap loh. Fotoin bulan sabitnya hari kedua atau hari ketiga. Hari ketiga lah paling aman. Hari ketiga kalau tak tertutup awan. Jangan bapak sendiri, ajak anak cucu. Bini pun diajak juga. Ya, bulan depan nanti dia yang ngingetin. Ya, Israfil punya pengalaman anak-anak yang Israfil ajarkan doa itu, mereka setiap bulan akhirnya kepo. Bun, ada bulan sabit, Bun. Nah, akhirnya apa? Mereka kepo setiap bulan. Kalau bapak ibunya suka lupa, tapi anak ingat. Wallahu a'lamu bis. Dah jam 7 dah. Lanjut lagi. Tak puas-puas lagi ya. Barakallahu fikum. Terima kasih buat semuanya. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina aw nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami rahmat, sayangi kami saat hujan turun pagi ini, agar doa-doa kami Engkau terima. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau beri rahmat, Engkau sayang terus-menerus karena kami duduk bersama Al-Quran dengan teman-teman yang cinta Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Quran imam kami terus menerus di depan, jangan sampai Quran di belakang, membimbing kami sampai ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran hudan, petunjuk yang menunjukkan pada kami jalan sesungguhnya yang harus kami lewati ya Allah. Saat kami tersesat, nyasar, kembalikan kami ke jalan yang benar dengan petunjuk Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Quran nur, cahaya yang menerangi hati kami, menerangi rumah kami, menerangi dada kami, menerangi seisi keluarga kami. Kami dalam gelap, keluarkan kami dari gelap menuju cahaya dengan cahaya Quran. Ya Allah, saat kami terjerumus dalam kesesatan, kembalikan kami ke jalan yang benar dengan petunjuk Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memiliki sifat rahmat, sayang pada sesama orang-orang mukmin, sayang pada keluarga, sayang pada pasangan, sayang pada anak-anak. Ya Allah, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, kami lupa, ingatkan kami dengan Quran. Rasanya banyak ayat baru turun pagi ini ya Allah. Mungkin karena kami lupa selama ini, ingatkanlah kami dengan Quran. Ya Allah, kami bodoh, tak tahu apa-apa, jahil kami, ajarkan kami Quran. Banyak ilmu yang kami tak tahu, ilmu tentang hari, ilmu tentang bulan, ilmu tentang tahun, semuanya Engkau sebutkan dalam Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, warzuqna tilawatahu, tilawatul Quran. Kami dah banyak usianya, agar kami gunakan akhir hayat kami, usia-usia kami hari-hari ini untuk lama-lama bersama Quran di malam hari. Ana al-lail, sepanjang malam, wa atrafan nahar, di ujung siang. Waj'alhu lana hujjah, jadikanlah Al-Quran hujjah untuk bagi kami, yang dapat membela kami. Ya Allah, di kuburan nanti agar Quran menemani kami. Di padang mahsyar kelak agar Quran memberi syafaat terbaiknya. Ya Allah, kami ketika nanti melewati jembatan di atas neraka Jahannam, Sirat, agar terangi perjalanan kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, masukkanlah kami, tempatkanlah kami di tempat tertinggi di syurga, muliakan kami karena Quran yang hari ini kami pelajari dan hafalkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.